Permintaan customer yang paling ribet. Banyak. Halo, gue Agnita, gue swimsuit maker dari brand 2014. 2014 sebenarnya dari 2010 sih. Gue waktu itu sendirian aja, kayak udah deh coba buat baju renang kayak gini. Kebetulan dapet tukangnya, ya udah ternyata dia bisa. Terus coba ngetes ke sekeliling dulu, ternyata responnya oke. Ya udah setelah itu perjalanan sampai sekarang. Oke, ciri khas baju renang dari 2014 itu sebenarnya sopan tapi masih playful, agak vintage juga. Jadi gimana tuh semuanya? Tapi kita sebenarnya specialty-nya, maksudnya kita tuh yang ngebedain dari yang lain adalah kita bisa terima custom. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan, apalagi ibu-ibu atau yang sudah misalnya punya anak atau apa gitu ya, kadang-kadang kan badan atas sama badan bawah itu suka udah berubah kan. Jadi itu kita bisa custom, misalnya dadanya lebih besar atau pinggulnya lebih besar, atau dibuat modelnya juga sesuai dengan keinginan customer. Inspirasinya 2014 sebenarnya emang lebih ke condongnya ke vintage. Jadi emang kita karena ngejar dari bentuknya kan, karena bentuk-bentuk baju renang zaman dulu tuh kan emang kayak boxer nutup bokong yang lebih sopan. Jadi sebenarnya lebih condong ke situ. Tapi kalau sekarang sih kayaknya lebih bervariatif aja sih. Kadang orang misalnya atasnya mau yang seksi, bawahnya tertutup, atau mungkin burkini sih sekarang sebenarnya yang paling banyak di request orang. Makin kesini sebenarnya burkini sih yang lebih banyak peminatnya. Mungkin karena mayoritas kita juga muslim ya, jadi karena mereka di luaran juga agak sulit kayaknya nyari burkini yang mungkin keren atau cuttingannya lebih apa ya, modis lah gitu. Jadi mereka nyari yang lucu-lucu di kita, jadi kayak misalnya custom kayak ada frillnya atau apanya lah gitu. Terus kayak turbannya juga bisa dimainin, seperti itu. Permintaan customer yang paling ribet. Banyak. Banyak sih, kadang karena mereka, oke gini, kadang banyak orang yang ngasih contoh tuh dari baju biasa. Nah, orang kan karena mikirnya, oh ya baju biasa bisa, berarti baju renang pasti bisa gitu. Jadi kadang-kadang kita nerapin ke polanya juga nggak ngejelasin ke customer kalau nerapin ke polanya nggak semudah itu tuh agak kadang-kadang susah. Pertanyaan paling umum sebenarnya adalah gimana cara menguruskan supaya terlihat slim mbak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau menurutku sendiri yang bisa membuat kita tampak slim adalah warna hitam, udah titik doang. Semodel apapun itu kalau warnanya dia mungkin warna-warni atau motif, menurutku ya akan kelihatan gitu aja. Tapi ya udah, kalau misalnya dia hitam, sesimpel apapun itu menurutku tetap akan kelihatan slim. Jadi berhubung tapi kadang customer adalah raja ya. Jadi kadang-kadang ya udah, kalau misalnya dia mau ngikutin yang aneh-aneh dan aku kasih opiniku, mendingan ini diginiin aja, dan mereka tetap nggak mau, jadi aku ngikutin mereka aja sih. Oke, desain yang paling favorit yang pernah kita buat sih biasanya condongnya ke navy, kayak inilah navy vibes gitu. Jadi merah, biru, putih, stripes itu pasti sih selalu ada yang beli dan pasti selalu pada suka gitu. Dan boxer yang paling utama. Jadi entah itu high waist boxer atau one piece boxer atau long sleeve, nggak harus burkini tapi tetap sopan. Pengalaman tak terlupakan klien, kalau misalnya klien bawel apa segala macam sih kayaknya udah wajar sih ya. Dimarahin klien juga udah pernah, maki-maki walaupun bukan kesalahan kita juga udah pernah. Tapi ya maksudku itu kayak emang kayaknya semua penjual online pasti, maupun offline juga mungkin kali ya,
mengalami hal yang kayak gitu sih, klien tiba-tiba marah, padahal sebenarnya semua kayak penjelasan tentang barang itu apakah bisa dikembalikan atau semua TNC-nya itu sebenarnya udah kita kirimkan sebelumnya, tapi kan kadang ya itu kan netizen suka malas baca caption, suka malas baca semuanya penjelasan, jadi ya udah malah kita yang dimarahin padahal sebelumnya udah ada penjelasannya semua gitu, detail gitu. Paling gitu sih ya. Tapi kalau misalnya ini kejadian apa lagi nih, kalau misalnya tiba-tiba dia siapa gitu, tiba-tiba dia influencer atau apa, sebenarnya sih kadang-kadang aku suka lebih tahu duluan kalau misalnya dia seseorang, tapi kadang-kadang aku sok cuek aja, nggak mau kayak yang oh, kita lihat dulu nih dia gimana reaksinya gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya emang dia udah, misalnya dia seseorang dan aku suka juga sama dia, kadang aku yang nawarin duluan malah. Jadi gitu sih. Tapi tiba-tiba emang zaman sekarang ya emang si influencer ini kadang emang dia lebih memberikan benefit kepada kita secara nggak langsung daripada artis menurutku. Jadi kayak dipakai artis malah nggak segitunya, tapi kalau dipakai sama si influencer justru tiba-tiba walaupun dia emang beli ya, bukan kita yang endorse, di tag gitu ya, itu efeknya ternyata lumayan luar biasa. Sebenarnya sejauh ini pemasarannya emang dari word of mouth ya, jadi emang dari mulut ke mulut aja mungkin, dan kebanyakan sejujurnya pembeli kita tuh adalah pembeli lama, jadi ya pembeli loyal, jadi ya yang itu aja sebenarnya. Kita dari kita juga sebenarnya kadang kan ada yang penjual yang aduh pembelinya kok nggak ada yang baru atau apa gitu ya, misalnya yang baru mungkin 1-2 gitu ya, tapi kita tuh punya emang bener-bener customer loyal yang mungkin dia sendiri tuh kalau pernah ada kayak info ke aku, dia kayak punya 10 baju renang dari aku, 7 baju renang, itu aku udah seneng banget sih. Jadi kayaknya emang pemasarannya lebih dari situ. Plus kita juga sebenarnya masuk mall juga kan, masuk beberapa depstore. Kalau zaman dulu sih baru awal-awal tuh mungkin masuk hampir semua depstore di Jakarta, Bandung, kota-kota besar lah. Tapi kalau sekarang sih cuman Jakarta 1, Bali 1, sama Instagram. Oke, prestasi yang udah didapatkan untuk 2014 paling selain pernah dipakai oleh beberapa artis dan influencer, kita juga pernah dipilih untuk membuat kostum synchronous swimming untuk SEA Games 26 di Jakabaring. Jadi itu untuk tim Indonesia dari kita semuanya. Itu lumayan juga prosesnya, karena sebenarnya dari kita sendiri kan nggak punya material khusus ya. Karena sebenarnya kan kalau misalnya untuk synchronize itu mereka perlu yang agak terlihat lah gitu, misalnya mencolok, sementara dari kita sendiri sama sekali nggak punya material itu, jadi kita ngakalinnya dengan dipayet. Jadi itu satu baju sebenarnya berat banget itu, dipayet semua, aksesorisnya juga, dan itu lumayan ada ceritanya sebenarnya. Itu ceritanya adalah saking baru pertama kalinya dan super mepet dan ribet, akhirnya H-1 gue sendiri yang nganterin ke Jakabaring ya. Jadi udah itu bela-belain, udah langsung ke apa ibaratnya tempat atletnya, langsung kita dropin, abis itu gue pulang lagi. Jadi itu lumayan, tapi abis itu alhamdulillah responnya oke sih, baik. Terus jadinya setelah itu ada event PON di Jogja yang tim Jogjanya juga dari pakai kita. Setelah itu juga dipercaya untuk ngisi kostum swimwear untuk film Tiga Darah yang disutradari oleh Nia Dinata. Kendala yang dialami tukang jahit. Cuma itu doang sih sebenarnya, sesimpel itu tukang jahit. Tukang jahit itu banyak banget dramanya. Sejujurnya emang agak susah mencari konveksi dan pembuat pola baju renang di Jakarta. Jadi makanya mungkin kebanyakan produksi baju renang tuh di luar kota sih, kalau nggak di Bali. Kebanyakan emang di Bali, jadi karena di sana mungkin sumber dayanya dan alatnya lebih mumpuni.
Buat teman-teman yang mau coba untuk usaha sendiri, intinya harus sabar, jangan patah semangat, terus berusaha. Apalagi kalau itu passion lo, ya udah sikat terus, kejar terus.